Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah bayang-bayang fitnah yang meliputi umat Islam dan bangsa Arab pada saat ini, serta diliputi kerusakan yang muncul di masyarakat dan kezaliman yang memenuhi cakrawala, miliaran kaum muslimin dengan penuh kesedihan menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW akan kemunculannya di akhir zaman. Siapakah orang yang ditunggu ini dan kapankah dia akan muncul? Di manakah dia akan muncul dan apakah tanda kemunculannya? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki soleh dari keturunan Rasulullah SAW yang akan muncul di akhir zaman untuk memperbaiki keadaan umat manusia dan memenuhi muka bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Namanya sama seperti nama Rasulullah SAW dan nama ayahnya sama seperti nama ayah Rasulullah SAW. Dia bernama Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah dan nasabnya bersambung kepada Fatimah binti Muhammad SAW. Dia termasuk dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Tanda kemunculannya adalah ketika zaman dipenuhi dengan kerusakan, serta bumi dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Imam Mahdi akan muncul menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Dia akan memimpin dan menuntun umat menuju keadilan dan kebenaran. Di antara tugas terpentingnya adalah memerangi kezaliman dan orang-orang yang berbuat kezaliman, serta menerapkan keadilan dan persamaan antara sesama manusia, agar dunia ini kembali dipenuhi keadilan sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Salah satu kebaikan yang akan didapatkan dari masa Imam Mahdi adalah ketika harta menjadi berlimpah di kalangan manusia sebagai wujud keberkahan dari keadilan yang ada di muka bumi kala itu. Kebaikan serta kenikmatan yang diberikan oleh Allah pun melimpah, sampai disebutkan di beberapa hadis bahwasanya seorang manusia akan membagi-bagikan harta dengan kedua tangannya tanpa ada yang dapat menghitungnya karena saking banyaknya harta tersebut. Dia akan muncul ketika banyaknya perselisihan dan fitnah yang beraneka ragam. Kemudian orang-orang akan membaiatnya sebagai khalifah dan imam di Makkah Mukarramah di antara Rukun dan Makam Ibrahim. Diriwayatkan bahwa Imam Mahdi tinggal di Baitul Maqdis, yang mana di sana Nabi Isa alaihissalam turun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam masjid, dan pada saat itu Imam Mahdi hendak sholat berjamaah. Maka Imam Mahdi menunda sholatnya agar Nabi Isa lah yang menjadi imam. Namun Nabi Isa alaihissalam kemudian menjelaskan bahwa iqamah telah dikumandangkan untuknya. Sehingga kemudian Imam Mahdi lah yang menjadi imam dan Nabi Isa ikut berjamaah di belakangnya. Diriwayatkan tentang munculnya Imam Mahdi bahwasanya dia akan muncul dari arah timur di daerah Khurasan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rayatis suda qad ja'at min qibali Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi." Jika kalian melihat panji hitam telah datang dari arah Khurasan, maka datangilah, sebab di sana ada khalifah Allah, yaitu Imam Al-Mahdi. Diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Tatlu'ur rayatu sudu min qibalil masyriq, fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaum." Thumma dzakara syai'an la ahfadhu, faqal, "Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu, walau habwan 'ala thalj, fa'innahu khalifatullahil mahdi." Panji hitam akan muncul dari arah timur. Mereka akan membunuh kalian dengan cara yang belum pernah dilakukan umat manusia. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah, walaupun dengan cara merangkak di atas es, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi." Namun para ulama melemahkan hadis-hadis tersebut. Mereka menyebutkan bahwa hadis-hadis itu tidaklah sahih. Selain itu, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Imam Mahdi akan muncul di sebuah desa di Yaman yang disebut dengan Qur'ah. Dia akan memakai sorban di kepalanya. Seseorang akan menyeru, 'Ketahuilah dia adalah Imam Mahdi, maka ikutilah dia.'" Akan tetapi hadis ini juga mungkar, yang berarti hadis ini juga tidak sahih. Diriwayatkan pula melalui jalur lain bahwasanya munculnya Imam Mahdi dari arah Makkah, tetapi hadis tersebut derajatnya juga tidak sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang tempat munculnya Imam Mahdi.
Tidak ada juga dalil yang sahih yang menyebutkan tentang kapan munculnya Imam Mahdi dengan rinci, selain bahwa dia akan muncul di akhir zaman, sebelum kemunculan Dajjal dan sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi diantaranya adalah terjadinya perselisihan setelah kematian para pemimpin, dan di tengah-tengah perselisihan ini seseorang akan keluar dari Madinah menuju Makkah, pergi karena kabur dari perselisihan dan pembunuhan, dan orang ini terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Di Makkah Al-Mukarramah, orang-orang keluar menemuinya untuk membaiatnya, dan baiat itu terjadi di antara Rukun dan Makam Ibrahim. Kemudian akan datang pasukan dari Syam untuk memeranginya, tetapi Allah menenggelamkan mereka ke dalam tanah. Orang tersebut adalah Khalifah Allah Imam Mahdi, seorang yang akan memimpin umat Islam dan menjadi imam yang adil, kemudian memenuhi muka bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Sementara itu, orang-orang Syiah memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Imam Mahdi, yang sering mereka sebut dengan julukan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang mana mereka beranggapan bahwa dia lahir pada tahun 255 Hijriah, yang merupakan putra Hasan Al-Askari. Ketika umurnya mencapai 5 tahun, dia bersembunyi di Sirdab di kota Samarra, dan kemudian setelah itu dia menghilang. Menghilangnya Muhammad Al-Mahdi ini disebut sebagai Ghaibah Sughra dan berlangsung sampai tahun 329 Hijriah. Kemudian dia menghilang lagi yang dikenal dengan Ghaibah Kubra sampai sekarang. Imam Mahdi menurut orang-orang Syiah telah lahir dari zaman dahulu, dan dia dipanjangkan umurnya serta disembunyikan keberadaannya sampai waktunya tiba. Sedangkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang munculnya Imam Mahdi adalah antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, yasqihi Allahu al-ghaith, wa tukhrijul ardu nabataha, wa yu'til malu sihahan, wa takthurul masyatu wa ta'zumul ummah, ya'ishu sab'an aw thamanian." Di akhir masa akan muncul di umatku seorang yang diberikan petunjuk atau Al-Mahdi. Pada masa itu Allah SWT akan memberikan hujan kebaikan, bumi akan mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak akan melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan berada di umat ini selama 7 atau 8 tahun. Selain itu juga hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi minna ahlul bait, yuslihuhu Allahu fi lailah." Al-Mahdi adalah termasuk dari kita, para ahli bait. Allah akan mengubahnya menjadi baik dan orang saleh dalam satu malam. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdiyu minni, ajlal jabhah, aqnal anf, yamla'ul arda qistan wa adlan, kama muliat zulman wa juran, yamliku 7 sinin." Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Begitu juga dengan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdiyu min aitrati min waladi Fatimah." Al-Mahdi berasal dari ahli baitku, dia dari keturunan Fatimah. Selain itu juga hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhumul Mahdi, ta'ala salli bina." Fayaqul, "La, inna ba'dahum amiru ba'd. Takrimatallahi hadhil ummah." Isa putra Maryam akan turun. Lalu pemimpin mereka yaitu Al-Mahdi akan berkata, "Salatlah dan imami kami." Isa pun menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya, sebagai wujud kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat ini." Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabu aw la tanqadi dunya hatta yamlika al-'arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Dunia ini tidak akan berakhir atau tidak akan lenyap hingga seseorang dari ahli baitku menguasai bangsa Arab yang mana namanya sama dengan namaku. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.